Said, diaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat-sangat semangat. Padahal ini sudah masuk jam kedua ya. Tadi sebelumnya ada bapak siapa yang masuk? Belajar apa? Bahasa Oke. Jadi kira-kira gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa? Oke. Tapi sebelum ibu lanjut, ibu mau absen dulu tapi sekretaris siapa sekretaris? Maina Ibu. Kira-kira hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ada 2 orang Ibu. Marwati Anggraini Mamonto dengan Rizky Ismail. Oke, Marwati. Kenapa Marwati? Marwati izin. Izin ada kegiatan dia atau Ada urusan dulu. Rizky Rizky sakit. sakit? Kenapa yang sakit? Ada sekolah. Jadi untuk hari ini yang tidak hadir hanya 2 orang saja. Iya. Bagus sekali ternyata. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Namun sebelum ibu masuk ke pembahasan, ada sedikit hal yang ingin ibu sampaikan agar supaya nantinya pada saat proses pembelajaran orang-orang kalian itu yang mungkin yang masih berpikir hal-hal di luar seperti kayak aduh entah ini mau pulang Sabantar bagaimana, mau naik motor soal doi atau bagaimana. Nah, jadi ada materi kita sebenarnya pada hari ini itu tentang unsur-unsur hadis. Ibu mau tanya, kira-kira isu yang terbaru saat ini itu berita apa? Hadis palsu. Enggak, yang mengenai pendidikan. Pembulian. Kalian tahu tentang masuk sekolah jam 5 pagi? Informasi itu didapat dari mana? Pokoknya intinya dari media sosial atau ada teman-teman yang tidak tahu tapi dikasih tahu sama teman yang lain kayak kita ada lihat di berita itu ada berita bahwasannya terus mesti masuk sekolah jam 5 pagi tapi itu di
matan dan rawi. Paham? Jadi kuharapkan hari ini teman-teman pulang dari sini dapat mengetahui kira-kira yang mana sanad, yang mana matan, dan yang mana rawi. Sebagaimana yang teman-teman jelaskan tadi bahwasannya unsur-unsur hadis itu ada 3, yaitu sanad, matan, dan juga rawi. Yang pertama sanad. Secara bahasa ada yang bisa bahasa Undun? Bisa baca bahasa Undun? Nggak bisa. Enggak bisa sih. Tapi kalau kalian cari secara bahasa sanad itu berasal dari kata al-mu'tamad yang artinya pegangan atau tempat bersandar atau tempat terpegang. Kira-kira kenapa disebutkan sebagai sandaran atau tempat berpegang? Karena berpatokan di sini. Berpatokan. Nah, apa yang kalau berpatokan di sini? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hadis dari selain Nabi, Ya, benar sekali karena orang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan secara terminologi dijelaskan bahwasannya sanad adalah jalan yang menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya matan. Tadi kan orang sudah tahu sanad. Nah, kemudian ada matan. Yang baik dijelaskan tadi, mohon maaf. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jadi kayak kalau orang tahu berita, itu berita kayak dari berita orang lihat, terus orang sebarkan ke teman-teman. Nah, itu berjalan terus sampai ke orang terakhir. Nah, itu orang-orang itu disebut sebagai sanad. Kemudian matan itu secara bahasa yaitu bagian tanah yang keras atau biasa disebut juga bagian tanah yang tandus atau bagian tanah yang menonjol. Sedangkan secara terminologi matan ini sendiri yaitu kata atau redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain isi dari hadis itu sendiri. Jadi matan itu kayak isi berita, apa yang berita itu apa kira-kira. Dan terakhir rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin. Jadi kayak ada para perawi yang terkenal itu ada Imam Bukhari, Al-Tirmidzi, Imam Nawawi. Nah, kira-kira apakah penting kita untuk meneliti unsur-unsur hadis? Kayak kenapa kita harus tahu ada sanad, ada matan? Penting. Kenapa penting? Untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis. Kenapa kira-kira kita perlu menyaring? Sama seperti jawaban teman-teman sebelumnya, bahwasannya pada waktu itu banyak hadis-hadis palsu yang beredar sehingga perlu dilakukannya atau ditelitinya sanad, matan, dan rawi ini. Sanad dan matan ini. Oke, lanjut. Ini ada contoh sanad. Hadasana Sa'idu ibnu Ufair qala hadasani Laisu qala hadasani Uqail an ibni Syihab an Hamzah ibni Abdillah ibni Umar an Abna Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan sanad, yaitu mata rantai. Ada kata hadasana, ada kata hadasani. Paham? Nah, kalau contoh mata itu ini isi dari hadis itu sendiri. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Rasulullah, atau apa yang mereka lihat, atau apa yang mereka dengar. Sedangkan orang itu orang yang meriwayatkan. Tapi di sini perlu kita pahami bahwa kalau misalnya di sini rawi terakhir, berarti kalau orang mencari tahu rawi pertama, berarti rawi pertama itu adalah para sahabat Nabi, karena mereka lah yang langsung berinteraksi dengan Nabi. Jadi mereka lah hadis-hadis itu bersumber, dari mereka lah hadis-hadis itu tersimpan. Kemudian kalau disebut dengan rawi terakhir, maka mereka itulah yang ada di sanad pertama, atau mereka
mereka itulah yang kemudian mendengarkan hadis itu. Jadi kayak ibu menyampaikan kepada Nur Laila, kemudian Nur Laila menyampaikan kepada Nesa, kemudian kepada Stefi. Nah, Laila ini sebagai rawi pertama, kemudian Stefi ini sebagai sanad terakhir. Laila ini sebagai rawi pertama dan juga sanad pertama. Sanad pertama setelah Nabi. Kemudian kalau misalnya Stefi, dia merupakan perawi terakhir dan juga namanya ada di sanad pertama. Oh iya. Paham? Paham. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tentang sanad, matan dan rawi, mungkin terbayang pada pikiran teman-teman bahwa kayaknya kita ini boleh menjadi perawi sekarang. Insyaallah. Tapi di dalam hal itu ada beberapa syarat-syarat yang perlu diterima agar supaya riwayatnya itu disebut sebagai sahih. Memang terlalu cepat penjelasannya. Jadi di dalam syarat rawi itu ada dua, ada adil. Yang dimaksud dengan adil di sini bukan adil sebagai orang yang mengadili, tetapi yaitu orang Islam yang balik dan berakal dan taat dalam beragama. Di dalam hadis ini ada namanya al-mustaq, ada yang namanya itu dia itu taat beragama, menjauhi larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, David di sini, kemudian yang kedua ada David, yaitu orang yang mempunyai kekuatan hafalan yang baik dan sempurna. Untuk syarat perawi ini tentu saja kalau seorang supaya jadi seorang perawi, kalau dilihat dari syarat-syaratnya saja mungkin sudah tidak memenuhi. Karena bisa jadi hal yang tadi orang pelajari langsung lupa. Jadi kayaknya kecuali orang-orang yang memang sudah punya tekad atau target memang dia biasakan dari kecil itu memang sudah dia biasakan untuk semoga nantinya terkadang menjadi perawi. Oke, mungkin hanya itu yang ibu bisa sampaikan. Selanjutnya ada sesi diskusi untuk melihat kira-kira teman-teman ini bisa atau tidak dalam membedakan mana sanad, matan dan rawi. Untuk itu dengarkan terlebih dahulu instruksi dari ibu. Jadi ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu dari Ara sampai dengan Rauda. Nah, nanti langsung bentuk lingkaran saja. Kemudian kelompok kedua dari Ina juga termasuk. Kalau Ainun sampai yang di belakang ini, Ainun, Inas, Dea, Fasun, Nunu. Ini sampai di sini, sampai di Putri, sampai di Rita. Ini kelompok 2. Silakan buat lingkaran di bagian belakang sini ya. Kemudian ini misalnya kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan buat lingkaran.
Jadi kurang lebih soalnya itu sama. Hanya saja ini melihat interaksi kalian dalam berdiskusi, kira-kira kalian bisa menganalisis hadis atau tidak. Seperti tujuan pembelajaran dari awal, kita perlu menganalisis unsur-unsur hadis serta mengetahui pengertian dari sanad, matan dan juga rawi. Untuk itu ibu rasa ini jawabannya kurang lebih sama, tapi alangkah baiknya dari teman-teman kelompok membacakan kembali. Kalau untuk nomor 2 itu hanya perlu dibaca dari pertama sampai batas terakhir kalian mengkodenya. Jadi kayak sanad itu dimulai dari mana sampai di mana. Bisa? Bisa. Karena yang juga bisa saya kelompok 2. Berdiri ya. Baik, teman-teman kelompok lain tolong perhatikan. Dari kelompok 2, jelaskan definisi sanad, matan secara bahasa dan istilah. Sanad itu pegangan atau tempat bersandar, matan isi, dan rawi orang yang meriwayatkan hadis. Oh maaf, hanya sampai matan. Kemudian identifikasi sanad, matan, dan rawi. Kalau sanad itu dari Sa'id bin Umairi sampai di Umar, Kola, itu. Kemudian kalau matan dia isi, jadi Kola sama itu Rasulullah SAW, Kola baina sampai di ilman. Kemudian kalau rawi sampai riwayat Bukhari. Oke. Kita sekarang kelompok 1. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Yaitu yang pertama, menjelaskan definisi sanad dan matan secara bahasa dan istilah. Jadi sanad secara bahasa adalah sandaran, kemudian matan secara bahasa adalah tanah yang keras. Kemudian sanad secara istilah adalah orang yang menyampaikan hadis bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian matan secara istilah adalah isi dari hadis tersebut. Kemudian identifikasi sanad, matan, dan rawi dari hadis di bawah ini. Sanad itu berawal dari hadatsana Sa'idu sampai di Kola. Kemudian matan diawali dengan baina ana sampai di Kola ilma.
Kemudian yang terakhir rawi, yaitu riwayat dari Al-Bukhari. Terima kasih. Terima kasih. Dari kelompok kami yang pertama itu jelaskan definisi sanad dan matan secara bahasa dan istilah. Nah, sanad secara bahasa adalah pegangan atau sandaran, sedangkan secara istilah itu adalah orang penghubung ke isi hadis atau matannya. Sedangkan matan secara bahasa adalah tanah yang keras, secara istilah adalah isi dari hadis. Identifikasi dari hadis ini, sanadnya itu dari hadasana sampai kola, kemudian matannya dari baina sampai di ilma, dan riwayatnya itu dari riwayat Al-Bukhari. Ya. Adanya kelompok diskusi ini, Ibu rasa teman-teman sudah mulai memahami dan bisa menganalisis unsur-unsur hadis. Namun untuk melengkapi agar supaya mungkin ada sedikit kekurangan, diulangi lagi. Jadi kalau sanad itu secara bahasa berarti tempat bersandar, sandaran atau tempat berpegang. Sedangkan secara istilah sanad itu yaitu para perawi yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua itu ada matan. Matan itu secara bahasa artinya tanah yang gersang atau tanah yang tandus, atau juga bisa disebut sebagai tanah yang menonjol. Sedangkan secara istilah matan ini artinya isi dari hadis itu atau redaksi sabda Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk nomor 2 mungkin teman-teman bisa lihat kembali yang telah dijelaskan tadi. Masih ada beberapa yang kurang tepat. Oke, jadi kalau sanad itu dia sampai pada Rasulullah, sampai di kata pola. Kemudian kalau matan seperti yang sudah diketahui itu isi dari hadisnya, dan tentu saja perawi itu yang paling terakhir. Jadi ibu rasa teman-teman sudah bisa memahami. Mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdan.